Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Annisa dengan NIM D1011021 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi kebudayaan suku Bajo. Suku Bajo telah hidup nomaden selama bertahun-tahun, tetapi mereka sekarang menetap di sepanjang pantai Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sekitar 500.000 orang dari mereka tinggal di dekat laut dalam rumah-rumah panggung, meninggalkan lepa atau rumah perahu mereka. Berkumpul di desa-desa kecil, suku Bajo terus untuk menggantungkan nasib mereka pada laut. Meskipun mereka tidak lagi nomaden, lautan yang memberi mereka makan dan menjadi tempat tinggal mereka membawa sumber daya yang mereka butuhkan untuk keseimbangan kehidupan di atas air dan selaras dengan sekitarnya. Terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya Pulau Kadalupa, di jantung Kepulauan Wakatobi, sampailah lahir pada tahun 1960 oleh pemerintah Indonesia untuk ditempati oleh keluarga-keluarga Bajo yang tinggal di sepanjang pantai tersebut, di mana sekitar 1.000 dari mereka menetap di desa. Sampailah dengan jalan atau jembatan kayunya dan rumah-rumahnya yang tidak permanen adalah ciri khas dari desa ini. Bahkan Lauda atau seorang nelayan Bajo sendiri sulit mengevaluasi berapa banyak populasi mereka. Namun, tetapi setidaknya ada selusin desa yang ada di kepulauan ini. Hal tersebut berarti setidaknya beberapa ratus desa yang ada di seluruh Sulawesi merupakan suku Bajo. Ribuan orang tergabung dalam komunitas suku Bajo. Lauda berkata, kita semua Bajo, kami semua berbicara Bajo. Desa Sampela terletak 1 kilometer dari pantai di sebuah daerah yang mengering saat air laut surut. Namun, saat air pasang, desa tersebut seolah terapung di atas laut. Rumah-rumah yang dibangun terhubung satu sama lain sehingga mudah untuk berinteraksi dengan keluarga lain. Di desa ini yang berada di atas air, seseorang belajar berenang sebelum mereka tahu bagaimana cara berjalan. Anak-anak mengenal air di usia yang sangat muda, tetapi mereka benar-benar pandai berenang ketika mereka berusia sekitar 10 tahun. Sampailah hidup beriringan dengan kegiatan menangkap ikan, satu-satunya mata pencaharian suku Bajo. Tepat di sebelah permukiman atau sedikit lebih jauh dari desa, jejeran sampan yang tak berujung dapat terlihat dengan jelas melemparkan dan membawa jalan mereka. Lauda sendiri adalah seorang nelayan pengidap sesak nafas seperti ayahnya. Suku Bajo memiliki teknik memancing yang unik dengan menggunakan boneka berbentuk gurita. Namun hanya segelintir dari mereka yang melanjutkan tradisi kuno tersebut. Teknik ini diturunkan dari generasi ke generasi seperti rahasia yang dijaga dengan seksama. Boneka atau umpan berbentuk gurita tersebut dijatuhkan ke dalam air, kemudian ditarik atau diseret agar terlihat hidup sehingga mangsa yakni gurita akan mengira itu adalah temannya dan mau mendekat. Umpan tersebut juga bagus, bisa digunakan untuk menangkap kepiting atau udang. Para suku Bajo juga percaya bahwa lautan adalah rumah bagi banyak dewa. Merekalah yang memutuskan apakah penangkapan ikan akan baik atau buruk, sehingga untuk menarik kebaikan tersebut mereka berpikir untuk berkonsultasi dengan dukun terlebih dahulu sebagai perantara antara manusia dan dewa. Mereka menginginkan cuaca dalam kondisi baik pada hari mereka pergi berlaut. Namun jika ternyata cuaca buruk, maka mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang cukup untuk menafkahi keluarga. Bagi para suku Bajo, dukun dianggap penting karena dianggap mampu memanggil bojango untuk mengontrol cuaca baik dan mencegah hal buruk terjadi.
Namun sebenarnya mereka perlu membuat janji terlebih dahulu, dan jika tidak ditepati maka dapat berbalik melawan mereka. Sudah menjadi kebiasaan para nelayan bajo untuk membuat persembahan bagi Bojang karena mereka telah percaya pada roh laut. Mereka menjaga dan melindungi para bajo dari penyakit serta menyembuhkan para bajo ketika sakit. Menjadi seorang bajo berarti menjadi manusia laut. Mereka tidak bisa hidup tanpa itu atau jauh darinya. Hal tersebut berbeda dengan orang yang tinggal di daratan kering, di mana mereka tidak bekerja di laut dan tidak memiliki hubungan yang sama dengan lautan. Selain dengan teknik kuno yang ada, para nelayan bajo juga menggunakan alat tembak ikan yang digunakan untuk menembak ikan yang hidup di antara karang, karena sulit ditangkap dengan jaring. Namun ketika menyelam, para bajo bisa menjangkau tempat atau kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh nelayan biasa. Para bajo menghormati lautan yang memberi makan dan melindungi mereka. Ruang bebas yang bagi semua orang tanpa pagar atau gelar. Untuk mencari makan, salah satu rekan mereka akan menyelam, membawa tembak ikan di daerah yang dipenuhi ikan, dan biasanya terletak di dekat terumbu karang di sekitar kepulauan. Air terus tersebut mengandung banyak ikan berwarna-warni. Hampir 3.500 spesies datang untuk mencari perlindungan daerah yang hangat dan dangkal. Dampak lingkungan dari nelayan bajo. Dampak lingkungan dari nelayan bajo terbatas. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mereka menyelam bebas tanpa bantuan tabung oksigen, mengikuti teknik kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berkat hal tersebut, beberapa anggota dari komunitas ini bahkan dapat menyelam cukup lama dan cukup dalam selama beberapa menit dengan satu tarikan napas. Kuncinya terletak pada trik kaki. Jika ingin turun dengan benar, maka lakukan gerakan melingkar seperti mengayuh dan mendorong dengan kedua kaki pada saat yang sama. Misalnya saja, Lauda atau seorang nelayan bajo mampu menyelam hingga 22 meter dan bertahan di bawah air hingga 5 menit. Tapi cukup sulit untuk menahan napas begitu lama. Di komunitas mereka, Lauda dipandang sebagai nelayan yang handal. Tidak semua bajo mampu bertahan di bawah air untuk waktu yang lama. Lauda, sang nelayan bajo, tidak membutuhkan peta atau kompas. Mereka tahu setiap sudut dan celah pantai, bentuk sungai yang panjang, bentuk bukit atau warna dasar laut adalah ciri khasnya. Terkadang dia meninggalkan desa selama beberapa hari dengan harapan mendapatkan tangkapan yang bagus, tetapi bahkan jika dia pergi jauh dari desa, pengetahuannya tentang pantai memungkinkan dia untuk selalu menemukan jalan. Sebagian besar hasil tangkapan para nelayan bajo akan dibagikan ke keluarga dan teman-teman. Kemudian sisanya akan dijual di pasar oleh para wanita desa. Pasar mereka terletak di pulau besar di depan desa Sampela dan menjadi salah satu dari sedikit kesempatan para bajo untuk bertemu orang-orang dari daratan. Kedua populasi atau komunitas ini berhubungan baik, tetapi penduduk luar masih menganggap suku bajo sebagai pengembara atau nomaden. Di pasar, ikan dijual dari bawah ke atas, maksudnya dari perahu ke dermaga, di mana orang-orang dari darat mendominasi orang-orang dari laut atau suku bajo. Karakteristik yang dapat dijumpai yakni hanya wanita yang datang karena dianggap ini bukan pekerjaan untuk pria, di mana pria menangkap, kemudian wanita yang menjual dan membawa hasil tangkapan mereka ke pasar. Hal tersebut juga didukung karena mereka tidak terlalu terampil dengan uang. Lalu mereka menggunakan uang dari penjualan untuk membeli nasi dan pisang dan kelapa untuk memasak. Meskipun para suku bajo masih berlaut mencari ikan, kehidupan menetap mereka menciptakan batas kebebasan mereka dahulu kala. Rumah panggung seperti perahu yang diam
memungkinkan mereka untuk tetap menjalin hubungan mendalam dengan laut. Kehidupan nomaden mereka sekarang hanya menjadi kenangan yang mulai memudar dan hanya diingat oleh para tetua. Meskipun begitu, hidup dulu di perahu jauh lebih sulit sebab menemukan sesuatu untuk dimakan tidaklah mudah. Para suku Bajo mengikuti ikan untuk bisa dimakan. Mereka tahu di mana mereka berada, tetapi kadang-kadang juga salah sehingga tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Hal tersebut berbeda dengan sekarang. Mudah menemukan sesuatu untuk dimakan, misalnya ikan ada di pasar atau dari tetangga, sehingga mereka tak ingin kembali ke waktu dulu. Dengan menetap, suku Bajo telah meningkatkan kondisi kehidupan mereka, bahkan hujan deras yang datang tanpa peringatan pun dapat mudah untuk dihadapi ketika tinggal di rumah daripada di kapal. Terletak beberapa derajat di selatan garis khatulistiwa, sampailah menyesuaikan kondisinya dengan badai yang tiba-tiba dan ganas. Dalam kehidupan suku Bajo, hujan bukanlah bencana, melainkan waktu untuk beristirahat di mana penduduk desa berkumpul di dalam rumah untuk berlindung. Setiap generasi bergabung dalam momen damai ini dan menjadi kesempatan untuk bersantai dan berbicara dengan keluarga. Para wanita memasak dan menyiapkan ikan untuk semua orang, namun di sisi lain, privasi tidak benar-benar ada di rumah Bajo. Mereka semua tinggal bersama di tempat yang diterjang oleh angin dan lantai bercelah ke laut untuk merasakan kebebasan dan dekat dengan laut. Kebebasan sangat penting bagi suku Bajo. Meskipun telah hidup menetap, mereka tetap merasa sebagai pengembara atau nomaden yang bisa meninggalkan segalanya dan pergi ke laut. Mereka senang tinggal di rumah, tapi jika diharuskan meninggalkan Sampala, maka tidak akan menjadi masalah. Hal tersebut kembali lagi karena itulah artinya menjadi seorang Bajo, yaitu untuk merasa bebas. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.